Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati, mempersiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jiwaku
akan membuka hati untuk setiap jamahan-Mu. Kami mau berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus yang datang dengan segenap hati. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Roh-Mu melingkupi kami dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita merasakan jamahan Roh Kudus. Haleluya. Kami mau sembah. Oh Yesus Tuhan. Haleluya.
Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga pagi ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Pakai kami masing-masing pribadi Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat dalam Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau meninggikan nama Yesus, bahwa Dia Raja di atas segala raja. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Dalam Tuhan Yesus, amin. Kita mau lebih semangat dong merayakan hari Minggu, harinya Tuhan, dengan penuh sukacita. Bagikan pandangan sayang untuk kanan kiri, saudara katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan lebih bersukacita dalam Tuhan. Diselamatkan. Amin. Amin Bapak Saudara. Kuasa
Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari salah satu anak Tuhan. Buat Mbak Serina kami persilahkan. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah yang suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah yang suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah yang suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah yang suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami, yang bertahta kuatkan iman kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Serina.
betapa indahnya perjamuan kudus. Tidak ada waktu yang lebih indah saat kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati. Bagi Bapak Gembala, kami persilahkan waktu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini saatnya perjamuan kudus dilakukan. Karena itu saya minta saudara masing-masing mempersiapkan diri. Perjamuan kudus diberikan kepada kita semua anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, supaya anak-anak dijaga, belum boleh mengambil perjamuan kudus, karena biasanya anak-anak minta orang tua dan diberi. Perjamuan kudus bukan sesuatu yang biasa, karena ini menyangkut tubuh dan darah Tuhan. Karena itu saya ingin membacakan penetapan perjamuan kudus. Demikian penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penetapan perjamuan kudus bagi kita semua.
Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saat ini kami semua duduk di kaki Tuhan. Tuhan kiranya berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Karena kami semua mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, supaya kami layak di hadirat-Mu. Tuhan kiranya menyucikan dan menguduskan kami sesuai dengan janji-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu. Kami saat ini mau memperingati pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus bersama-sama melalui perjamuan kudus saat ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ambillah roti, angkatlah, dan ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Roti ini lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Ambillah dan makanlah sambil mengucap syukur bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kekal kita. Mari kita makan sambil mengucap syukur. Ambillah anggur, angkatlah, dan lihatlah bahwa darah Tuhan telah dicurahkan bagi kita, supaya kita bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Anggur ini sebagai lambang darah Tuhan. Ambillah dan minumlah bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup bersama kami. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersama-sama menikmati perjamuan kudus untuk mengingat penderitaan dan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan Allah, hidup merdeka, hidup yang diberkati, hidup yang memiliki hak kerajaan Allah oleh karena Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk melanjutkan ibadah kami. Kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah juga Engkau memberkati firman-Mu, hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah perenungan firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan kita pagi ini diambil dari Yohanes 14 ayat 26. Kita membaca satu ayat saja, saudara bisa membaca sepenuhnya di rumah. Dari ayat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap saudara yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, temanya adalah penggenapan janji Tuhan. Ayat ini sudah lama terjadi dan Roh Kudus sudah bekerja sampai hari ini. Dan Roh Kudus telah dicurahkan ke dunia kepada para murid Tuhan yang mula-mula, dan juga itu sudah dicurahkan bagi kita semua yang percaya saat ini. Tapi marilah kita bersama-sama mencoba untuk mengembangkan firman ini mengenai penggenapan janji Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 26. Dalam perjalanan sejarah, Roh Kudus juga masih dicurahkan bagi umatnya masa kini. Ini merupakan penggenapan janji Tuhan juga kepada orang percaya masa kini. Jadi saudara-saudara, seperti apa sih rasanya Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita? Barangkali saudara menanyakan, bertanya-tanya, gimana sih hidup penuh dengan Roh Kudus? Gimana sih rasanya hidup dengan Roh Kudus? Apakah terus menjadi orang lain? Ya, karakternya berubah, peraingannya berubah, cara gaya hidupnya berubah, saudara. Memang ada perubahan yang jelas di mana orang yang tidak memiliki Roh Kudus dan punya Roh Kudus. Tentu saya punya pengalaman yang khusus. Setiap orang diberi pengalaman yang khusus bagaimana orang hidup dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Apakah yang membedakan orang percaya Yesus dan orang yang percaya penuh dengan Roh Kudus? Saudara, apa yang membedakan? Kita percaya Yesus dan kita orang yang percaya tapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah mungkin saudara bertanya-tanya, ini Pak Pendeta ngomong apa? Kok ada orang percaya? Tentunya kalau orang percaya penuh Roh Kudus, tidak dipisah-pisahkan seperti itu. Saudara, bahwa di Alkitab mengatakan bahwa iblis pun percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Yang membedakan kita dengan iblis, hidup kita percaya dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Jadi jangan kita menjadi sama dengan iblis, karena iblis pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa cukup sekedar itu? Tetapi kita tahu di Alkitab bahwa Yesus yang naik ke surga mengirimkan Roh Kudus untuk kita, menyertai kita, tinggal di dalam kita. Ini menjadi meterai di dalam kehidupan kita.
Meterai untuk tinggal di bumi dan meterai untuk tinggal di surga. Ada tanda di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Ini membuat hati kita di bumi dan di surga kita aman. Orang yang memiliki meterai Tuhan ada di dalam penggembalaan Tuhan di atas bumi ini. Orang yang percaya memiliki Roh Kudus ini mendapat fasilitas penggembalaan yang luar biasa dari Tuhan kita. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Ini janji yang Tuhan ingin berikan kepada kita supaya kita hidup di dunia ini tidak sengsara, tidak sengsara. Kalau saudara tanya itu hamba-hamba Tuhan itu cerita-cerita itu sangat menderita, bahkan ada yang mati itu gimana? Kok sengsara? Memang mereka disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi martir, menjadi orang-orang di garis depan yang rela untuk menderita dan mati. Tetapi bagi umatnya, umat Tuhan, yang mendapat kasih karunia anugerah dari Tuhan, mendapat penggembalaan yang luar biasa dari Tuhan. Kita ini umat gembalaan Tuhan, kita domba-domba gembalaan Tuhan, mendapat fasilitas berbeda dengan orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi orang-orang yang berdiri di garis depan untuk membawa nama Tuhan di muka bumi ini. Jadi ini sudah sedikit melenceng sedikit dengan tema tentang penggenapan janji Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kita kira-kira 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Memang ini merupakan penggenapan janji di mana Yesus pergi dan mengirimkan Roh Kudus supaya murid-murid tidak bingung. Lalu kalau Tuhan Yesus pergi, lalu itu kita gimana gitu. Tidak usah khawatir, Roh Kudus itu rohnya Yesus yang bisa tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ini orang yang percaya Yesus, Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hidup kita, bersama-sama kita. Kalau dulu figur Yesus, ini figur pribadi manusia Yesus, kita bisa salaman tapi tidak tinggal bersama kita. Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dia tahu kebutuhan manusia sehingga dia harus pergi dari dunia kembali ke tempat Bapanya dan mengirim Roh Kudus supaya setiap orang yang percaya memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka. Ini memang penggenapan janji Tuhan. Yang dijanjikan dari Yohanes 14 ayat 26 tadi, akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peran Roh Kudus ini supaya kita mentaati firman Tuhan dan kita diingatkan oleh Roh Kudus supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Ini peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, selain memberi penghiburan kepada kita. Orang percaya Yesus itu ya biasa-biasa saja. Sama dengan iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan. Siapa saja bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang membedakan orang percaya adalah orang yang memiliki Roh Kudus, yang memiliki karakter
perubahan. Orang yang punya Roh Kudus itu, Roh Kudus bekerja secara luar biasa, merubah sifat manusia, memiliki karakter yang makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi orang Kristen ini bukan dari dulu begitu saja, saudara. Seperti saya dulu seniman, saya hidup di dalam dosa, enggak tahu membedakan dosa dan tidak dosa itu seperti apa. Apakah kalau ngomong ya tidak baik tapi untuk menyenangkan orang itu boleh atau tidak, masih banyak tanda tanya, saudara. Tentu sekarang sudah berbeda karena setiap orang yang memiliki Roh Kudus akan dipimpin hidupnya hari demi hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau orang Kristen tidak berubah-berubah, pertanyaannya apakah Roh Kudus memimpin hidup saudara? Saudara tanya dengan diri saudara, apakah setiap hari hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hari demi hari orang melihat ada perubahan di dalam hidup saya ini dari hari ke hari makin menjadi baik? Saya sering saksikan, saya kalau kumpul dengan teman-teman saya yang lama, saya ini seorang seniman dulu. Kalau saya seorang seniman, itu kalau kumpul dengan teman-teman semua, waktu mereka kumpul ngomong-ngomong, begitu saya datang, mereka selalu ada yang nyeletuk, ini ada pendeta datang, kita ngomongnya ganti yang baik-baik saja. Ya, nggak tahu yang diomongkan tadi apa, tapi ada pendeta, jadi ngomongnya harus berubah. Memang seharusnya demikian, saudara, jadi anak-anak Tuhan. Harus membawa situasi kepada perubahan. Di mana kita berada seperti Alkitab, kalau kita percaya dalam satu rumah, maka seisi rumah akan menjadi orang percaya. Ini kan perubahan, saudara. Ya, semua keluarga ada satu dua saja yang belum percaya kepada Tuhan, tapi justru yang paling kecil yang belum percaya ya diambil Tuhan lebih dulu. Itu kehendak Allah yang sempurna. Saya lanjutkan tentang penggenapan janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 ini Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita. Tentu diingat, saudara harus ingat bahwa kalau Roh Kudus di dalam hidup kita, sekali lagi karakter hidup kita, cara hidup kita, pola hidup kita itu selalu ada perubahan dari waktu ke waktu, tidak statis, saudara. Saudara bisa merasakan diri saudara sendiri. Kalau dari dulu tidak ada perubahan itu, saudara perlu minta kehadiran Roh Kudus di dalam hidup saudara. Apalagi kalau saudara melakukan kesalahan, bicara berdusta, melakukan hal-hal yang dosa, saudara tidak merasa apa-apa, perlu pertolongan Roh Kudus, minta Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Tidak harus memaksakan saudara, saya harus hidup suci, saya harus hidup suci. Memang itu kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan bilang. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi tentunya Tuhan juga penuh kesabaran, murah hati, minta supaya kita hidup kudus. Ya, Tuhan tidak seperti ya diktator, kalau kamu enggak kudus tak cekek, nah enggak toh ya. Kamu tak siksa, enggak gitu kan. Tapi Tuhan merindukan kita supaya kita itu paham apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang ada di dalam hati Tuhan. Supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita ini harus tahu orang Kristen itu berbeda dengan orang-orang dunia katakannya. Orang Kristen bisa jatuh bangun tapi jatuh bangun hidup dalam proses
kekudusan, proses kelayaan. Berdosa, jatuh, minta pengampunan, bangun lagi, jatuh, minta pengampunan. Ini terus berproses, saudara. Saya yakin kalau saudara jatuh 70 kali pasti sudah bertobat, saudara. Karena yang ke-70 itu pasti sangat menderita, saudara. Ya, mari kita sama-sama hari ini menghargai hatinya Tuhan, menolong kita supaya kita bisa hidup kudus, hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan kasih Roh Kudus untuk kita, tinggal bersama kita. Seberapa banyak saudara yang sudah berdoa, Tuhan ini aku, ampuni segala kesalahan dosaku, aku mau hidup kudus, dan aku minta Roh Kudus menolong saya tinggal di hati saya. Seberapa banyak di antara kita yang berdoa seperti itu. Ini penting. Roh Kudus juga cukup sopan. Kalau enggak disuruh tinggal dalam hati kita ya enggak masuk. Saudara ingat apa? Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Halo. Siapa yang membukakan pintu, Tuhan akan masuk. Tuhan mengetuk hati kita dan kita berkata, Tuhan aku membuka hatiku, silahkan masuk di dalam hatiku. Ini saya lakukan tahun berapa ya, Ibu Vera? 76, tahun 76. 10 Januari. Saya ingat karena hadirnya Tuhan dalam hidup kita, pasti saya ingat karena itu momen yang sangat besar dalam hidup saya. Sekarang kalau orang biasa tahu-tahu presidennya datang masuk rumah, duduk minum teh, makan dengan saudara yang bawa saudara itu bukan siapa-siapa di kampung dan presiden datang makan, saudara pasti akan ingat seumur hidup. Demikian juga seharusnya kita ini orang percaya. Yesus kan selalu bilang, aku mau tinggal di dalam kamu. Aku mau menyertai kamu senantiasa. Apa respon kita, saudara? Saya yakin kalau Yesus beserta kita, kita selalu ingin terus belajar hidup kudus bagi Tuhan. Apa mungkin seorang pencuri, pecopet yang diajak jalan-jalan sama Jokowi, digandeng lewat Malioboro, sambil gandengan tangannya yang satu sambil nyopet. Apa mungkin, saudara? Pasti istirahat, nggak mau nyopet. Ya. Pasti menghargai Presiden Jokowi. Wah, aku digandeng, istirahat dulu copetannya gitu. Ya, pasti istirahat. Tetapi saudara tahu bahwa Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kalau copet ini sama-sama Jokowi, aku mau sama-sama kamu terus atau kamu akan tak bawa hidup dengan saya terus-menerus, apa bisa sambil nyopet, saudara? Jokowi kalau mengajak orang pasti dia bertanggung jawab memberi makan, memberi kecukupan. Kalau kita bersama Yesus, saudara, kita tidak bisa berbuat dosa. Susah untuk berbuat dosa. Karena Yesus beserta kita, mengawasi kita, melihat kita, apa mungkin kita melakukan dosa di hadapan Tuhan? Hanya orang yang melakukan dosa menganggap Yesus tidak melihat perbuatan kita. Saudara bertanya, Pak Narno sudah tidak berbuat dosa. Saya sudah tidak berbuat dosa. Tetapi saudara, saya pasti masih bisa jatuh di dalam
dosa. Sama seperti saya hidup di tengah-tengah dunia ini, saya sudah puluhan tahun bisa berjalan, tapi saya bisa jatuh karena tersandung batu yang kecil di tengah jalan. Bisa, tetapi saya kalau lihat batu tidak akan saya sandung. Tidak saya akan tendang dengan kaki telanjang, saudara. Itu namanya mencobai. Kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita, persoalan kita, masalah kita di dunia ini kompleks sekali. Sehingga Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk kita, yang selalu mengajarkan kepada kita, menguatkan kita, mengingatkan kita. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita diperlengkapi dengan kuasa untuk melakukan sesuatu bagi Injil kerajaan Tuhan. Luar biasa. Roh Kudus diberikan kita memperlengkapi hidup kita. Yesus datang untuk memberi hidup dan dalam segala kelimpahan itu Roh Kudus yang diberi tanggung jawab kepada kita untuk menolong kita dengan segala aktivitas kita, memberkati hidup kita. Amin, saudara. Ini enggak main-main, saudara. Tuhan memberi perhatian kepada saudara. Kalau saudara belum merasakan kehadiran Tuhan, coba bilang, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau tinggalkan dosa, aku mau tidak lakukan semua kejahatan, aku minta Roh Kudus tinggal di dalam hatiku, aku buka hatiku. Mari tinggal, pimpinlah aku. Jadi, kalau belum jadi lagi, buka hati saudara, mungkin ada kejahatan yang tertinggal, aku buang. Saudara akan menjadi manusia-manusia kudus, manusia-manusia yang suci di tengah-tengah dunia ini. Amin. Memang dulu juga saya pikir nih, apa bisa ya manusia itu hidup kudus ya. Manusia susah untuk hidup kudus tanpa ada pengudusan, tanpa dikuduskan. Pengudusan ini saya selalu bawa di mimbar ini, saudara. Supaya semua makin paham, makin jelas bahwa kita ini manusia yang sangat rawan kematian. Sehingga Tuhan mengharapkan dalam situasi biasa kita ini hidup kudus. Kalau sesuatu terjadi, surga milik kita semua. Posisi kita kekudusan yang membuat surga terbuka buat kita. Kalau kita tidak ada posisi kasih karunia anugerah dalam Yesus, kita akan menghadapi pengadilan yang sangat berat. Karena sudah dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Kita ini mendapat anugerah kepada Yesus Kristus. Apa yang menjadi bagian kita? Pak Narno, hidup suci, hidup kudus itu gimana sih ya? Kayaknya kok enggak bisa. Saudara jangan mengecilkan anugerah Tuhan. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara, kejahatan sekecil pun saudara tidak akan mau lakukan, saudara. Amin. Saya yakini kalau Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, mau berdosa kecil aja menghitung sampai enggak jadi, saudara. Karena sudah terbiasa setiap mau salah, mau berdosa, saudara bergumul, akhirnya menjadi karakter bahwa saudara tidak mau melakukan dosa apapun, sekecil apapun, saudara. Walaupun masih bisa jatuh dosa, tetapi kalau itu dosa, saudara tidak akan lakukan apapun juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama memikirkan hidup kudus, karena kita tidak tahu kapan kita pulang ke rumah Bapa. Lagi enak-enak berenang, hanyut hilang, saudara.
Apakah pernah terbayangkan Gubernur Jawa Barat berduka? Kita semua berduka oleh karena saudara kita kehilangan putranya, belum ketemu sampai hari ini. Dunia tidak pernah bisa ditebak. Tidak ada seorang pun yang tahu hari esok. Yang tahu kita hari ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jaga dan pelihara kekudusan. Dan Tuhan tidak hanya bicara kuduslah kamu, tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang tidak tinggal di dalam kamu, akan tinggal di dalam kamu, yang akan mengingatkan kamu, mengajari kamu, memimpin kamu kepada kebenaran. Luar biasa saudara. Tuhan tahu kelemahan kita, kesulitan kita, tapi Tuhan kita Yesus Kristus mengirim Roh Kudus yang akan menolong kita, mengajarkan sesuatu kepada kita tentang firman Allah dan mengingatkan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Luar biasa ya, kita anak-anak istimewa saudara. Firman Allah yang tebal itu sudah pindah di sini semua saudara. Dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Yang punya handphone belum ada Alkitabnya, nanti minta tolong Mbak Feby atau Mas Denny atau Bu Vera, diisi dengan firman Tuhan. Saudara bisa membaca di mana saja. Orang tidak tahu, tidak harus membawa Alkitab yang tebal. Saudara di Malioboro membuka Alkitab, membaca keras-keras, rame-rame, tidak perlu. Ya, Tuhan kita baik dengan kita. Karena itu saudara, sekali lagi, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus memiliki karakter yang bertumbuh dan berbuah. Yohanes 14 ayat 26 mengingatkan kepada kita, supaya apa yang diajarkan firman Tuhan, supaya kita melakukannya. Sehingga kita terus-menerus dari waktu ke waktu berproses menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kita bahwa Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Roh Kudus itu juga menjadi meterai di dalam hidup kita. Sehingga pada waktunya kita harus pulang ke rumah Bapa, di dalam hidup kita ada meterai Roh Kudus yang memberi kelayaan kita tinggal di surga. Bahkan Roh Kudus berperan aktif dalam hidup kita, di dalam ketaatan kita. Dia menjadi gembala yang baik buat kita. Dia yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Bukan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan buat kita. Kalau keinginan disampaikan dan itu hak Tuhan untuk menjawab keinginan saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih, kesimpulannya adalah bahwa Yohanes 14 ayat 26 sudah digenapi. Roh Kudus yang dikirim oleh Tuhan kepada kita sudah dicurahkan kepada kita. Tinggal kita meresponi pemberian. Tuhan, aku mau terima Roh Kudus. Aku mau buka hatiku. Saudara lakukan ini sampai saudara merasakan bahwa Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Membuka pintu hati saudara. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan, aku mau buka pintu hatiku. Aku minta Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. Saya kira ini penting, saudara yang belum merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang masih tanya-tanya gimana rasanya Tuhan beserta kita.
Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Lakukan ini sampai saudara sungguh-sungguh merasakan bahwa memang Yesus ada di dalam hidup saudara. Sehingga saudara hidup dipimpin setiap saat oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang Kristen sekarang ini tinggal enaknya. Tinggal menikmati janji-janjinya. Yang menjadi bagian kita taat dan setia kepada Tuhan. Firman-Nya sudah disiapkan oleh Tuhan. Firman-Nya sudah ada di dalam handphone saudara. Firman Tuhan sudah ada di Alkitab saudara. Saudara tinggal menjalani hidup saudara, mentaati firman Allah dengan setia, bagian Tuhan memberkati dan memenuhi kebutuhan hidup saudara. Amin. Tuhan itu baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dia adalah gembala yang terbaik bagi saya, bukan yang baik saja. Walaupun Tuhan berfirman, akulah gembala yang baik, tapi menurut saya Yesus adalah gembala yang terbaik buat hidup saudara. Karena itu jangan membuang kesempatan yang indah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Kalau saudara ingin memiliki harta kekayaan yang sangat besar, belajar ya setia dengan perkara kecil. Belajarlah, karena setiap perkara kecil akan diberikan perkara yang lebih besar. Menyangkut pekerjaan, keuangan, rumah tangga, segala aktivitas saudara, lakukan dengan setia, bukan untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong saudara, bahwa ada Roh Kudus yang dijanjikan sudah dihadirkan di tengah-tengah dunia, yang akan menolong saudara setiap saat. Saya ingin mengajak saudara untuk saat teduh sebentar, berdoa. Bagi saudara yang belum pernah mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidup saudara, inilah saatnya. Dengan satu cara, karena Roh Kudus akan tinggal di hati yang kudus. Dan kalau dia memimpin tinggal di dalam hidup saudara, dia selamanya akan memimpin saudara sampai pulang kembali ke rumah Bapa. Siapkan hati saudara, katakan, Tuhan, aku ini orang berdosa, ampuni segala kesalahan dan dosa saya. Saudara harus minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan dosa saya. Saudara, biar hati saudara, hidup saudara diampuni dan disucikan oleh Tuhan. Baru saudara memanggil Roh Kudus untuk hidup di dalam hati saudara. Biar Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya dalam hidup saudara. Saudara akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara akan merasakan bagaimana nikmatnya hidup dengan Tuhan. Mari saudara, ada waktu teduh sejenak. Kalau saudara berangkat merasa tanpa Tuhan di hati saudara, hari ini Tuhan mau tinggal di dalam hati saudara. Bersihkan hati saudara dari segala kesalahan dosa. Katakan, mintalah pengampunan dosa, penyucian dan pengudusan, dan minta Roh Kudus yang sudah dicurahkan di tengah-tengah dunia ini untuk setiap orang yang mau percaya dan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup saudara. Karena hari ini firman Tuhan Yohanes 14 ayat 26 yang mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berbaik hati kepada kita, memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara semua. Mari saudara bisa mengulang di rumah, tapi hari ini jangan terlewatkan saudara. Jangan berpikir khawatir kalau orang tidak berdosa itu apa enak enggak ya. Tidak usah berpikir. Yesus mau supaya kita semua kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus ingin bekerja semaksimal mungkin dalam hidup saudara untuk menjadi terang bagi dunia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami. Bahkan Roh Kudus mau tinggal bersama-sama kami. Mari berdoa bersama saya. Tuhan, aku mau minta pengampunan atas segala kesalahan dan dosaku. Katakan itu. Katakan, aku mau membuka hatiku. Katakan, aku mengundang Roh Kudus tinggal di dalam hidupku. Katakan sekarang. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidupku sekarang sampai selama-lamanya. Katakan. Akhiri dengan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Karena siapakah kami bahwa Roh-Mu mau tinggal di dalam hidup kami. Saudara, Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang mau tinggal di dalam hidup saudara. Ini keajaiban, ini anugerah, ini mujizat yang besar. Saudara akan menjadi manusia baru yang akan dirubah dari waktu ke waktu untuk merasakan hadirat-Nya yang kudus, merasakan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau terima dengan ucapan syukur anugerah ini. Biarlah mulai hari ini kami akan hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai penggenapan yang Tuhan janjikan. Roh Kudus, Roh penghibur yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah Dia mengajarkan kepada kami apa saja yang telah Tuhan Yesus katakan. Supaya Roh Kudus juga selalu mengingatkan firman Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Untuk firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Gembala atas firman-Nya, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita bahwa Roh Kudus itu hidup dan melingkupi kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, waktu dan tempat kami persilakan untuk hamba-Nya. Shalom saudara-saudara terkasih. Sebelum kita akhiri ibadah pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, persembahan seperti biasa untuk minggu pertama di awal bulan, persembahan akan ada 2 amplop. Jadi akan ada persembahan khusus yaitu dana untuk pengadaan. Yang mana dana pengadaan ini kita gunakan untuk fasilitas-fasilitas gereja yang sudah mulai tua atau
perlu diganti seperti itu. Selanjutnya, bagi jemaat atau saudara-saudara yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan, silahkan langsung menghubungi sekretariat gereja atau dengan Kak Febi. Demikian juga saudara-saudara yang belum tergabung dengan DNA atau persekutuan ya, Komsel, bisa menghubungi sekretariat. Untuk ibadah pemuda sudah diadakan dengan full band, jadi bagi teman-teman pemuda bisa hadir setiap hari Jumat. Untuk jamnya nanti bisa ditanyakan langsung dengan Kak Peter sebagai koordinator pemuda. Selanjutnya yang terakhir, telah dilaksanakan lomba Pesparawi. Jadi Pesparawi sudah selesai diadakan dari tanggal 3 dan 4, tanggal 2 pembukaan Pesparawi langsung dibuka oleh Pak Bupati. Jadi pembukaan Pesparawi diadakan di Bantul dan untuk lomba diadakan di GKJ Patalan. Dan puji Tuhan, gereja kita mewakili gereja kita mengikuti 2 perlombaan untuk solo wanita dan solo pria. Dan puji Tuhan kedua-duanya mendapat juara. Jadi yang untuk solo pria dapat juara 2, untuk pria diwakili oleh saudara Bostan, dan untuk pemuda wanita diwakili oleh saudari Serina, mendapat juara harapan 1. Sebagai simbolis, saya minta Bapak Gembala menyerahkan piala untuk saudara kita. Terima kasih untuk partisipasinya Bostan dan Serina, dan semoga nanti ke depannya jika ada Pesparawi kemungkinan diadakan. Jadi Kabupaten Bantul ini yang pertama kali mengadakan Pesparawi tingkat kabupaten, dan selanjutnya 2 tahun sekali akan diadakan Pesparawi, dan ke depannya gereja kita bisa mengirimkan lebih banyak peserta. Jadi nanti kita bisa membentuk grup atau tim paduan suara. Demikian saudara-saudara, terima kasih untuk support dan dukungan doanya sehingga hasilnya memuaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang disampaikan oleh Mbak Yuli. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita menyibukkan diri dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara supaya hidup kita dapat menjadi berkat. Sebentar kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang bertugas kami persilahkan mempersiapkan diri.
Berkati kami Tuhan. Berkati kami supaya kedepannya kami dapat mempersembahkan yang lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami persilahkan Bapak Gembala untuk memberkati kita dalam doa. Sebelum lupa, saya sebagai gembala sidang ikut bangga, ikut senang. Ini Serena dan Boston sudah mendapat prestasi yang baik, supaya terus dikembangkan di gereja ini. Bagi saudara-saudara yang suka menyanyi, bergabung, supaya suatu saat kita punya kur yang terbaik di daerah ini. Amin. Karena saya lihat banyak yang punya suara yang terbaik. Kalau belum punya suara, nanti juga biar dilatih oleh Mbak Feby ini, biar jadi baik-baik semua. Ya, yang sudah punya bekal kerinduan menyanyi, ya silakan bergabung supaya gereja ini punya penyanyi-penyanyi yang handal, yang terbaik. Saudara, ibadah akan segera selesai. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia, anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara, dalam kuliah studi saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pengabdian saudara, dalam rumah tangga saudara. Biarlah Tuhan terus memberkati semua aktivitas saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus untuk saudara, supaya saudara terus berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada saudara, Dia memberkati dan Dia terus bersama saudara hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang menyertai dan memberkati saudara. Kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita bertemu kembali. Shalom.
Tuhan.